Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tugas perencanaan geometrik jalan yang pertama yang kita lakukan adalah membuat garis trase jalan. Nah, garis trase jalan ini sebelumnya sudah dikerjakan pada AutoCAD, namun sekarang kita menggunakan software Civil 3D. Nah, yang perlu dilakukan yang pertama adalah mengklik menu alignment, lalu pilih alignment creation tools, lalu dinamakan alignment 1. Terus untuk desain kriteria, karena sebelumnya telah dihitung medannya adalah medan datar, jadi di sini kita menggunakan kecepatan 80 km per jam. Kemudian use kriteria base design dicentang, dan di sini kita memilih untuk yang maksimal adalah 8%. Lalu klik OK. Lalu untuk garisnya pilih tangen-tangen no curve dan diklik pada poin-poin yang sebelumnya telah dibuat sesuai dengan garis trase jalan yang diberikan di awal perkuliahan. Lalu diklik enter. Nah, di sini bisa terlihat trase jalan dan stationingnya sudah terbentuk. Nah, yang dilakukan selanjutnya adalah membuat garis tikungan. Kita bisa klik menu ini, lalu mengklik dua garis yang ingin dibuat tikungannya. Misal garis titik B, diklik garis sebelum dan setelahnya. Lalu untuk sudutnya kami memilih yang less than 180 derajat. Lalu teman-teman bisa melihat hitungan radius dan LS-nya. Di sini saya menggunakan radius 800 dan juga LS 56. Nah, kemudian masuk ke Civil 3D-nya. Ini kita masukkan radiusnya 400 dan juga LS 56. Terus tekan enter. Nah, di sini sudah terlihat garis tikungannya otomatis sudah jadi. Kemudian untuk tikungan yang selanjutnya sama, kita tekan lagi add free spiral cross spiral, kemudian diklik dua garis yang ingin dibuat tikungannya less than 180 derajat, kemudian dimasukkan radius 500 untuk tikungan kedua dan juga LS-nya 62. Terus tekan enter. Nah, untuk tikungan ketiga juga sama seperti tadi, diulang lagi, pilih dua garis yang ingin dibuat tikungan, lalu memasukkan radiusnya 500 dan LS-nya 62. Tekan enter. Nah, di sini teman-teman sudah terlihat di trase jalannya ini sudah terbentuk tikungan dan juga stationing. Baik, kali ini saya akan melanjutkan dari yang tadi. Kali ini kita akan membuat alignment vertikal atau profile view. Ini kan sudah ada perencanaan jalannya dan STL-nya. Tikungan sudah ada, kita klik profile, kemudian klik create surface profile. Nah, kita pilih alignmentnya yang sudah dibuat tadi, klik yang satu ini, kemudian kita klik add, sudah muncul, lalu draw in profile view.
Untuk di bagian yang umum ini general, kita next aja, tidak perlu dirubah. Kemudian untuk station range atau jarak STA nya kita pilih automatic, karena otomatis. Kalau kita mau spesifik, kita pilih yang user specific range. Kita bisa atur dari jarak STA berapa sampai ke berapa, tapi kita pilih yang otomatis saja. Kemudian kita next. Ini juga sama, profil view hack-nya kita otomatis saja, ya. Kita next. Profil display kita next. Ini juga, nah untuk data bench ini ada keterangannya. Ini bisa kita pilih di bawah atau di atas. Kalau di atas ya seperti ini, kalau di bawah juga seperti ini. Mungkin kita pakai yang bawah saja. Kemudian kita next. Langsung klik profil view. Nah, kita taruh sini. Kita taruh sini. Ini kan sudah kelihatan dari STA 0 sampai berapa ini? 2420 dengan ketinggian konturnya. Ini kan masih gambarnya masih kurang bagus ya. Kita klik saja, kita edit, klik kanan, kemudian pilih edit profile view style. Nah, kita checklist bagian yang flip vertical grid sama yang flip horizontal grid. Kita apply, nah langsung berubah. Kemudian oke. Setelah ini kita akan membuat kontur rencana jalannya. Jadi untuk kelandaiannya kita rencanakan. Pertama kita klik ini, kemudian kita pilih profile creation tools. Ya. Ini untuk generalnya. Mungkin ini untuk namanya kita bisa ubah, ya sesuai alignmentnya. UAS 1. Dan ini tetap desain profile, desain kriterianya. Nah ini kita mungkin bisa use kriteria. Kita pilih yang value-nya ASTO 2011 standar. Ini. Kemudian kita oke saja. Habis itu kita pilih yang ini, draw tangen width curve. Kita perkirakan saja untuk rencana jalan konturnya kayak gimana sesuai kaidah geometri. Nah untuk spesifikasinya untuk kecepatan 100 mungkin kita pakai yang per 500 meter saja. Jadi mungkin kita ambil dari mana ya? Mungkin kita ambil dari 290 sini ya. Kita klik 290 sini dan kita tarik. Sekiranya dia itu sampai 500 meter. Nah, ini 500 meter. Mungkin kita buat turun dulu ya. Kita klik sini. Kemudian bisa setelah turun datar, naik atau turun datar lagi seperti itu. Mungkin ini kita buat datar di 500 lagi, berarti 1000 di sini ya. Saja. Kita klik, kemudian bisa mungkin turun lagi. Kita 1500, kita 1500 mana ini? Oh ini 1500 sini. Ini dia. Setelah 1500 kita klik sini, kemudian mungkin bisa datar lagi di STA 2 gini ya. Sini mungkin bisa naik di 2500 ya, mungkin sampai akhir ini.
Sertifikat terus saja. Nah, ini sudah muncul keterangannya juga ya. Seperti itu. Nah, mungkin ini kalau ada warning, ini mungkin ada kesalahan. Mungkin kita bisa klik saja. Kita klik, kemudian kita pilih yang ini. Yang profil grid view ini. Kita lihat di nomor 3 yang di SDA ini 0+92 ini ada kesalahan di K value-nya. K value-nya ada kesalahan. Mungkin kita bisa lihat untuk cara menghitungnya di mungkin buku panduan geometrik, ada nilai K-nya dengan L per A. Tapi mungkin singkat saja kita lihat di sini di Civil 3D sudah diberikan bahwasanya minimum untuk K itu adalah 69, sedangkan yang kita pakai adalah 26. K itu adalah jarak ininya, jarak antar merah ini ya. Mungkin kita bisa rubah kalau bisa sama atau lebih, kita rubah ke 69. Enter. Nah, sudah aman ya. 69. Oke, nggak ada masalah lagi. Ini juga tandanya sudah hilang. Nah, mungkin kita untuk memperbagus lagi, ini untuk fill-nya, timbunannya, kita bisa pilih, klik kanan, kemudian untuk mengubahnya pilih edit profile view style. Nah, tadi seharusnya klik ini juga, yang clip to Hikers profile. Kita klik ini juga kita klik ya. Kemudian kita apply. Nah, secara otomatis dia akan kayak mengisi bagian yang kosong ini. Jadi rencananya di sini ini perlu di-cut, ini di-fill seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembuatan assembly atau model representasi potongan bintang atau cross section dari struktur badan jalan. Oke, tahap yang pertama ini kita hapus dulu, kita masuk ke create assembly ini. Oke, ini di setting untuk namanya, nama assembly-nya kita namakan UAS. Kemudian assembly type-nya kita buat ke yang undivided grounded rod ini. Kemudian yang stylenya basic, untuk kode set stylenya on codes, assembly layer sirot ASSM kita oke. Kemudian kita klik di sekitaran sini. Baik, kemudian karena ini terlalu kecil, nah ini kita tandain terlebih dahulu, kita rectangle, kita buat agar gampang untuk menemukan assembly-nya tadi. Kemudian kita masuk ke line, kita klik ini yang tool palettes, bisa pakai shortcut Ctrl 3 ini. Oke, kita masuk ke line. Nah, ini karena di sini tidak ada, bisa dicek di sini ke lens. Kemudian kita masuk ke grounded line ini, kita klik. Oke, kemudian kita masukkan parameternya. Untuk parameter yang kita masukkan ini sudah sesuai untuk dari hasil perhitungan dan seluruh ketentuan yang ada. Jadi ini sudah kita temukan sebesar 3,5. Deadline-nya juga 3,5. Untuk kemiringannya kita buat min 3%, ini juga min 3%. Base left-nya dan base right juga 3%. Kemudian untuk lapisan pergerasan pertama kita buat 0,04 meter. Kemudian yang ini 0,06 meter. Terus lapisan base-nya kita buat 0,18.
Untuk subbase-nya kita buat 0,3. Oke, selanjutnya kita klik di bagian sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, kita enter. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yakni pembuatan solder atau baut jalan. Nah, kita pencet yang solder ini, lalu klik yang solder extend all. Nah, ini kita masukkan. Nah, ini perlu diperhatikan, kita harus memasukkan satu persatu antara sisi kiri dan sisi kanan. Yang kita masukkan kiri dulu, kiri terlebih dahulu. Ini kita masukkan untuk solder weight-nya 2 meter. Ini default no. Wavefront untuk kemiringannya min 5%. Untuk perbandingannya kita bikin 0:1. Untuk delay weight-nya 1,8, subbase-nya sama min 5%. Kemudian ketebalan perkerasan lapisan pertamanya 0, itu juga lapisan kedua. Lanjut ke lapisan base-nya sebesar 0,2. Kemudian subbase-nya kita buat 0,38. Oke, kita enter. Nah, karena ini left, kita klik di bagian left sini. Nah, setelah itu jangan di enter terlebih dahulu, kita rubah setnya ke right, baru kita masukkan ke sisi sebelah kanan. Oke, sudah muncul untuk soldernya, kita baru enter. Oke, kita selanjutnya masuk ke grab. Nah, ini kita buat curves ini, kemudian kita klik yang urban general, grup gutter general ini, kita klik. Nah, ini sama seperti yang solder tadi, jadi memasukkannya satu sisi. Pertama kita masukkan yang left dulu. Untuk parameternya juga sama, sudah kita perhitungkan dari hasil perhitungan dan ketentuan yang ada. Untuk ini min 5%, untuk subbase-nya 0, ini 0,3, yang ini min 5, dan yang ini 100 mili, ini 250, ini 25 mili, ini 250, 210, 180, kemudian 350 ml. Oke, kita klik, karena ini left, kita klik di bagian left ini, kemudian kita rubah, jangan di enter terlebih dahulu, kita rubah ke right, kemudian kita klik setelah yang right. Oke, setelah itu kita baru bisa enter. Oke, kemudian kita masuk tetap di curve tadi, cuman kita bedakan di urban sidewalk untuk membuat area pejalan kaki. Nah, ini sama juga, kita masukkan ke satu sisi terlebih dahulu, kita masukkan ke left terlebih dahulu. Untuk lebar sidewalk-nya kita buat 1 meter. Gini, karena ini left, kita klik di sini, kemudian kita rubah ke right, kita klik di bagian right, baru kita bisa enter. Oke, kemudian kita masuk ke transpipe atau saluran irigasi. Ini masuk ke transpipes, kemudian kita pakai U channel. Oke, ini kita masukkan parameter yang ada,
Kita masukkan bagian kiri terlebih dahulu. Untuk deepnya atau kedalaman irigasinya, kita buat saluran irigasinya kita buat 1 meter. Bottom width-nya juga 1 meter. Untuk side slope-nya kita buat 0:1. Lining depth-nya kita buat 0,1. Ini default aja, non. Untuk left extension kita buat 0,5 dan 1,5. Kemudian untuk left back slope-nya kita buat 1000. Oke, kemudian ini 0. Kemudian yang back-nya juga 1000. Lalu kita klik di area kiri terlebih dahulu. Nah, kemudian kita klik juga di area kanan. Di sini. Nah, karena ini sama dengan sisi kiri, kita sesuaikan untuk yang sisi kanan. Ini di PR. Untuk properties, kita masuk ke parameternya. Nah, ini kita rubah untuk back slope-nya yang left ini menjadi kebalikan dari right tadi. Jadi yang back slope yang left itu menjadi 0. Untuk yang right menjadi 1,5. Oke, baru kita enter. Oke, kemudian ini hasilnya kita move, kita paskan di bagian sini, begitu juga yang sisi kiri. Taruh sebelah sini. Oke, setelah itu kita masuk ke daylight bench. Nah, itu kita masukkan ke yang ini, klik yang daylight, terus kita klik yang bench ini, daylight bench. Oke, kemudian ini kita sesuaikan kembali untuk sisi kanan yang dan sisi kiri. Untuk parameternya kita bikin default aja, jadi hanya berubah setnya. Yang pertama kita klik left, yang left terlebih dahulu. Kemudian kita rubah ke yang sisi sebelah kanan. Oke. Berikut hasil dari pembuatan assembly atau cross section dari struktur badan jalan. Sekian, terima kasih. Buat koridor sama sampel lens. Pertama itu kita namain dulu di garis ini. Klik aja profil project. Kita namain koridor 1 aja. Layout 1, klik OK. Terus kita masuk ke menu koridor. Klik koridor. Di sini jangan lupa ya pakai basic. Oke. Untuk elemennya itu pakai ini, kan udah sesuai data kita tadi. Untuk profilnya yang kita namain tadi, garisnya namain itu layout 1. Untuk shape-nya itu pilih yang bawah, Oke. Sekarang pilih ini, pilih koridor datum aja. Oke. Ini udah pas. Layout 1 udah pas. Sekarang kita ubah ukurannya. Coba ukuran kita ubah ke 25. 25. Oke, klik OK. Habis itu ini udah masuk di surface, pilih ini koridor datum. Oke, klik OK, terus klik aja reblock take koridor.
Oke. Koridornya udah. Sekarang kita buat sample lens. Sample lens ini kalian klik aja menunya. Terus supaya gampang itu kita ambil di sudut. Klik. Oke, masuk ke Buyer Effect of Station. Nah, untuk kanan kiri itu kita ubah aja garisnya ya, ukurannya. Ubah ke 45 aja. 45. Klik OK. Kan muncul garis lens ya. Oke. Sorry agak ngelag. Oke, sekarang udah muncul semua garisnya, garis lensnya udah muncul. Oke. Baik, di sini kita akan membuat atau menampilkan angka volume dari volume galian dan timbunan. Pertama-tama kita masuk ke ini menu quantity take off. Kita klik plusnya. Selanjutnya di quantity take off ini kita klik kanan dan kita buat new baru atau file baru. Selanjutnya ke ini information di sini karena ini angka atau jumlah volume timbunan dan galian, jadi kita kasih nama Aworks aja. Aworks. Selanjutnya ke sampingnya lagi material list. Nah, di material list ini kita add new material, kita buat material baru. Nah, di ini kita biarin aja tetap surface. Selanjutnya di sini kita add ini grid from DM-nya, kita add. Selanjutnya kita koridor datumnya juga kita add. Langsung kita apply dan kita oke. Nah, di sini udah muncul Aworks-nya yang kita buat tadi. Selanjutnya klik Aworks ini dan kita klik di ini sample lines-nya, garis ini. Kita ke komputer materials, ini udah benar. Ini SL-nya udah benar. Kita langsung oke aja. Ini Aworks, ini surface, new material udah benar. Coba kita oke. Bentar, kita coba ini plus. Oh benar, ini udah Aworks, kita oke. Nah, selanjutnya udah benar tadi, kita langsung ke pembuatan tabel angka volume timbunan dan galiannya. Kita total volume, kita cek lagi, ini udah benar, cut and fill. Ini udah benar. Nah, ini udah benar. Nah, untuk split table-nya kita hapus aja centangnya, nggak perlu kita centang. Kita oke. Kita klik di sini. Nah, ini udah muncul semua ini angka-angka galian dan timbunannya dari fill areanya, cut areanya, fill volumenya, cut volumenya, terus kumulatif cut volume sama kumulatif fill-nya udah muncul. Mungkin gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pembuatan section view, di mana sebelumnya kan sudah dibuat section dari atas per 50 meter mulai dari STA 0.00 sampai ke STA 2.400. Nah, gimana caranya? Yaitu sebagai berikut. Kita ke section views, diklik yang create multiple views. Setelah itu ini settingannya, di next pakai otomatis saja, di next ini juga next. Nah, kalau udah di setting semuanya, di create, habis itu bisa diklik di mana aja. Ini hasilnya jadi gini. Jadi section view-nya nanti akan tergambar otomatis mulai dari 0.00 sampai terakhir yaitu 2.400.
400 ini juga ada garis dari lahannya sendiri, dari tanahnya, jadi kelihatan mana yang di cut, mana yang di fill nantinya gitu. Nah, data ini udah otomatis ya include di tabelnya. Jadi kalau mau setting-setting tabelnya itu bisa. Setelah mungkin nanti di setting semuanya, baru bisa dimasukin ke Calc terus di plot sesuai dengan kertasnya. Plotnya ada dua, yaitu bisa lewat layout di sini di sebelah kiri bawah. Nah, lewat sini itu bisa plotnya. Lewat model sini juga bisa, yaitu dengan memindah kopnya ke dalam sini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya. Adapun salah kekurangan, kami juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.